akan mulai pemahaman Alkitab pada malam ini, dan PA ini adalah PA berseri. Kita akan terus membahas mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, 7 mujizat Yesus, dan kita sudah ada di mujizat yang ketiga pada malam ini. Rangkaian dari PA berseri 7 mujizat Yesus. Nah, sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon tuntunan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab pada malam ini. Dan biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami semua. Tuhan memberkati juga perangkat yang kami gunakan. Tuhan memberkati jaringan yang ada, biarlah semuanya boleh lancar di dalam dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya,
bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam kitab Injil Yohanes dalam pemahaman Alkitab pada hari ini. Saya sedikit memberikan gambaran tentang apa yang menjadi pola pikir dari Yohanes. Kita tahu bahwa Injil Yohanes ini tujuan utamanya kepada masyarakat yang Helenis. Helenis artinya orang-orang Yunani. Nah, orang-orang Yunani ini saudara, pola pikirnya ini sangat filosofis gitu ya. Kalau Anda pernah mendengar Plato gitu, itu platonismenya kuat. Tentang apa? Tentang dunia ide, apa yang hanya ada di ide manusia gitu, dunia ide, kemudian diupayakan menjadi realita gitu. Itu sesuatu yang memang kalau kita baca di kitab Injil pasal 1, Yohanes pasal 1 itu kan jelas sekali gambarannya tentang logos, itu dunia-dunia orang Yunani gitu. Apa yang awang-awang, yang merupakan ide yang ada di jangkauan nalar manusia, itu yang kemudian diupayakan supaya masuk dalam dunia realita. Nah, itu yang menarik di dalam Injil Yohanes. Jadi kalau kita lihat ada bahasa-bahasa yang sulit gitu ya. Misalnya firman yang telah menjadi manusia. Firman itu kan seperti dunia ide gitu ya. Lalu kemudian menjadi manusia, realita. Yang logos itu menjadi manusia, itu sesuatu yang hanya ada dalam bayangan, tapi kemudian dibuat menjadi nyata. Nah, apa yang terjadi latar belakang jemaat yang menerima Injil Yohanes ini adalah orang-orang Helenis yang berpikir filosofis gitu. Jadi mereka tuh kayak, kalau sederhananya kita bilang begini, itu kayak orang-orang yang suka sekali berpikir yang sulit gitu. Jadi ribet pola pikir mereka gitu. Kita biasanya jalan itu langsung aja, lurus-lurus aja gitu ya. Ngapain harus muter gitu. Nah, mereka itu tidak mau yang biasa-biasa aja. Kalau bisa muter ya muter gitu. Karena dunia idenya itu kuat banget gitu. Nah, kita bisa memahami konteks Injil Yohanes itu kayak begitu. Berhadapan dengan orang-orang yang Helenis, orang Yunani yang sangat berpikir, yang pola pikir mereka tentang dunia ide itu begitu kuat. Nah, kita masuk di dalam Injil Yohanes ini. Supaya berita Injil dapat diterima, kita bisa pahami karena itulah Yohanes memakai bahasa gaya-gaya yang Helenis begitu. Firman menjadi manusia gitu. Ada teologi inkarnasi yang kemudian diupayakan supaya orang-orang ini bisa menerima Injil. Jadi Yohanes dalam hal ini pinter dia. Untuk membuat orang bisa menerima Injil, dia tahu pola pikir mereka ini ribet gitu. Kalau bahasa kita ya, tapi bagi mereka itu sangat dinikmati gitu. Dia tahu itu ribet, karena itu dia masuk memberitakan Injil bagi orang-orang Helenis ini juga dengan pola pikir mereka. Karena itu Yohanes 1 jelas banget, firman yang menjadi manusia. Itu bukan sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang-orang Helenis, tetapi begitu dunia ide bertemu dengan dunia realita, disitulah mereka akan merasa cocok nih kalau ngomong. Jadi kayak merasa oh ya nyambung nih gitu. Sama seperti kalau kita misalnya bertemu dengan orang yang budaya lain gitu. Tapi kita bisa 1-2 kata bahasa ibu mereka, maka itu bisa dirasakan loh. Kok dia tahu ya tentang kita? Kok dia tahu ya bahasa kita? Dengan dia tahu bahasa kita, maka kita bisa menerima dia untuk
masuk di dalam kehidupan kita, atau kita mau berdiskusi lebih lama bersama dengan orang itu. Nah, saudara, kita masuk dalam Yohanes pasal 5 yang kita baca tadi gitu ya, tentang penyembuhan pada hari Sabat. Nah, pelayanan Tuhan Yesus pada hari Sabat ini tentu kontroversi. Tapi kemudian ada yang menarik, itu terjadi di kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu artinya apa? Rumah belas kasihan. Kalau rumah belas kasihan artinya bahwa memang di situ ada harapan, di situ ada orang-orang yang berkumpul dan ingin mendapatkan belas kasihan. Sederhananya seperti cerita orang yang tadi gitu. Dia sudah 38 tahun dan kemudian menunggu-nunggu kapan air itu tergoncang, kapan malaikat dari sorga turun, dan mereka percaya begitu malaikat turun, maka dia akan mendapatkan pemulihan. Di dekat pintu gerbang di rumah belas kasihan itu dikatakan ada 5 serambi. Ada yang menjelaskan sebegini sebenarnya. Kolam ini hanya ada 1, tapi dibelah oleh 1 serambi. Nah, karena dibelah oleh 1 serambi, lalu ada 4 serambi lain yang mengelilinginya. Jadi sepertinya kolam itu ada 2, yang di sini dan di sisi sini dan yang di sisi sana. Padahal cuma 1, hanya karena di tengahnya ada serambi, lalu kemudian ada 4 bagian serambi lagi yang menutupinya. Jadi terkesannya seperti ada 2 kolam, padahal 1 kolam. Jadi ini kan soal penafsiran, soal apa yang terjadi gitu ya. Namun bukan persoalan serambinya yang kita mau bahas gitu. Tetapi yang pertama yang kita tahu bahwa ini Bethesda, rumah belas kasihan ini terkenal dengan kolam penyembuhan. Pada saat itu orang tahu benar bahwa yang akan datang di situ adalah orang-orang yang butuh belas kasihan, yang ingin sembuh. Dikatakan apa? Orang yang pertama kali masuk, apapun sakitnya, dia akan sembuh. Jadi syaratnya itu jelas banget. Pertama, air harus tergoncang dulu. Tergoncang karena apa? Mereka mengimani, mereka memahami bahwa itu ada malaikat yang turun. Jadi kalau air sudah tergoncang, maka syarat yang kedua, saudara, bukan tiba-tiba rame-rame orang lalu akan menjadi sembuh. Enggak juga. Yang pertama kali masuk itulah ayat yang keempat, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi enggak semua. Yang pertama yang berhasil masuk begitu ada goncangan, maka dialah yang sembuh. Nah, kita bisa bayangkan saudara, kenapa orang yang lumpuh ini kemudian dia nggak berhasil. Ya kalah cepat jawabannya. Kalah cepat. Karena begitu ada goncangan, orang yang tidak terkendala soal melangkah, yang kakinya cepat bisa bergerak, itulah yang akan mudah cepat sampai masuk di dalam kolam Bethesda itu. Jadi kalau orang ini 38 tahun, Anda bayangkan sudah berapa puluh orang yang telah sembuh, yang sudah pergi dan dia masih ada di situ. Sudah berapa orang yang kemudian sebenarnya sudah sembuh, tapi dia tetap ada di situ. Karena apa? Nggak berdaya. Dia nggak bisa lagi. Begitu air tergoncang, temannya udah bergerak dulu karena mereka punya kekuatan yang lain. Sementara dia lumpuh. Siapa yang mau ngangkat? Sedangkan di situ udah clear semua orang yang ingin sembuh. Itu sama seperti kayak
kita kalau misalnya bisa mendapatkan nomor 1, kita nggak mungkin dong bergerak di nomor 10 gitu. Dalam kasus tertentu ketika harus ngantri, ada orang yang wah rela banget pagi-pagi ngantri supaya apa? Bisa nomor 1 gitu. Karena apa? Ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga orang merasa bahwa begitu ada kesempatan harus segera diambil. Ini juga yang terjadi di rumah belas kasihan atau Bethesda itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika 38 tahun penantian itu kemudian berujung pada apa? Perjumpaan dengan Yesus. Yang menarik, di tengah hari Sabat, situasi yang menurut orang Yahudi ini semua harus berhenti, hari perhentian. Lalu Yesus hadir di situ dan dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6. Dan orang buta itu dia menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Lalu Yesus mengatakan apa? "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan di saat itu dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. 38 tahun dia menanti. Dan di saat itu ketika Yesus menawarkan kesembuhan, dia tidak bilang iya Tuhan, tapi dia tahu benar bahwa bukan perkara yang mudah untuk mendapatkan itu. Ada jalan yang cukup berliku untuk bisa mendapatkan mujizat itu. Dan benarlah Yesus kemudian mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara, apa yang menarik dari mujizat Tuhan Yesus ini? Tuhan itu seperti membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Yang tadinya rumit, kita perhatikan bahwa aturannya itu jelas, saudara. Kalau ada air tergoncang, kalau malaikat turun, dan yang nomor 1 itu doang yang sembuh. Tapi Yesus datang, kehadiran Yesus itu dia nggak mempersulit keadaan. Ketika dia berjumpa dengan orang yang 38 tahun ada di situ, yang sudah tak ada pengharapan mungkin, apalagi dari bahasanya. Bagaimana aku mau bergerak ke kolam itu begitu air tergoncang Tuhan. Sementara aku baru bergerak aja, teman-temanku yang lain sudah dahulu. Dia tahu benar posisinya. Tetapi dia berjumpa dengan Tuhan yang akhirnya mengubah keadaannya. Dalam kondisi seperti itu, Yesus yang sebagai penyataan Allah itu, dia menyatakan diri sebagai apa? Bethesda bagi orang yang sakit. Tidak perlu menunggu lama, tidak perlu menceburkan diri ke dalam kolam. Yesus mempermudah jalan manusia, bukan mempersulit. Menarik kan saudara? Kalau ada yang mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu susah, mengikut Tuhan itu nggak mudah. Buktinya sebenarnya saudara, kalau dari mujizat ini justru Yesus mempermudah yang rumit. Nggak harus kamu nunggu air tergoncang dulu, dan kamu nggak harus nomor 1. Ketika kamu di urutan terakhir pun, Tuhan bisa mengubah kehidupanmu. Tuhan bisa mengangkat kehidupanmu. Kan yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa orang itu yang Tuhan bantu? Kenapa cuma 1? Kan ada banyak di situ. Kenapa Yesus seperti pilih kasih? Bahwa sekalian aja sembuhkan semua orang-orang di situ. Saudara, Yesus nggak pilih kasih.
Tapi dia tahu benar bahwa ini orang sudah ada yang 38 tahun menanti-nanti. Artinya meskipun sebenarnya seperti harapan itu tipis. Anda kalau sakit 38 tahun itu gimana sih rasanya? Nggak mudah. Beberapa kali bertemu orang yang sakit itu 2 tahun, 3 tahun. Ada yang lama begitu ya. Tapi belum pernah mendengar cerita 38 tahun. Kemudian menderita ada dibiarkan di situ gitu. Kecuali yang memang bawaan dari lahir ya. Tetapi kalau 38 tahun dan dia berusaha ada di situ, tetap di situ, masih ada harapan walaupun tipis sebenarnya. Tetapi dia ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus mengubah keadaannya. Nah, saudara-saudara, apa artinya bagi kita kalau kita melihat fase dari pelayanan Yesus di mujizat yang ketiga ini? Yesus berhadapan dengan orang-orang yang untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang bisa langsung dilakukan, tetapi mereka selalu mempersulit keadaan. Aturan-aturan keyahudian, bagaimana tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Hari Sabat itu saudara kalau sudah sampai tiba pada hari Sabat, angkat batu pun gak boleh. Dianggap sudah bekerja dan itu sudah berdosa. Tapi kan menjadi rumit, misalnya angkat batu gak boleh, tapi menggendong anak boleh. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya menggendong anak, anaknya pegang batu, boleh nggak gitu? Kan rumit, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibuat rumit, tetapi mereka membuat segala sesuatu itu menjadi rumit dengan segala aturan. Salah satu mujizat yang Yesus lakukan ini ingin menerobos. Kalau kamu bisa melakukan belas kasihan, lakukanlah saat itu. Gak usah harus terikat dengan berbagai macam hal yang menyulitkan dirimu sendiri. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yesus mau mengajarkan kepada mereka bagaimana belas kasih itu harus lahir dari hati, bukan lahir dari aturan-aturan yang memperumit keadaan. Nah karena itu kan setelah orang ini sembuh di bacaan kita, mulai dari ayatnya yang ke-10, mereka justru berdebat. Mereka tanya siapa yang menyembuhkan engkau? Orang buta ini mengatakan saya nggak tahu. Lalu kemudian Yesus datang menjumpai dia. Perkataan Yesus itu menarik sekali ketika Yesus mengatakan begini, engkau telah sembuh. Ketika orang itu bertemu Yesus di dalam bait Allah. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ada satu peringatan yang cukup keras dalam tanda kutip yang Tuhan berikan. Karena apa? Yesus sedang ada di bait Allah. Dan dia sedang bersama dengan orang Yahudi yang sangat ketat aturannya. Dan perspektif mereka pada saat itu bisa jadi dia lumpuh karena berdosa. Nanti kita lihat kalau misalnya Injil Yohanes salah satu ayat yang terkenal juga kan ketika ada orang buta sejak lahir. Siapa yang berdosa? Orang tuanya atau orang ini? Karena selalu sakit itu dikaitkan dengan dosa. Nah Yesus waktu itu supaya mereka bisa mendengar, menerima Yesus gitu. Dia masuk dalam pola pikir mereka dan dia mengingatkan orang ini. Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak terjadi yang lebih buruk daripadamu. Ada satu perkataan Yesus yang memang menjadi peringatan yang keras untuk orang buta itu. Tetapi apakah orang buta itu tersinggung dan sebagainya? Enggak. Justru ketika dia keluar dia ceritakan. Oh ini loh orang ini yang menyembuhkan Yesus. Orang lumpuh itu kemudian mengatakan dia yang menyembuhkan. Baru Yesus kemudian berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Nah saudara-saudara, apa kesimpulan yang bisa kita lihat
poin-poinnya dari mujizat yang ketiga yang Tuhan Yesus berikan. Yesus adalah penyataan Allah yang nyata. Ingat, dalam perspektif Injil Yohanes, dia sasarannya adalah orang Yunani yang pola pikirnya sangat kuat, berpikir sangat filosofis. Dengan menulis mujizat di kolam Bethesda pada hari Sabat itu, dia juga ingin menjelaskan tentang Yesus adalah penyataan Allah yang nyata. Di dalam Yesus, Allah menyembuhkan manusia yang diperhadapkan dengan kenyataan ketika itu bahwa untuk sembuh harus berkompetisi terlebih dahulu. Ya kan? Siapa yang masuk dulu itu yang bisa sembuh. Itu yang dunia tawarkan. Kompetisi, orang sudah sakit masih juga harus berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Ada seperti lomba lari, kalau ada sesuatu di depan, siapa yang paling cepat itulah dia yang dapatkan. Nah, lewat peristiwa mujizat ini Yesus juga mau menegaskan kepada kita, iman kepada Kristus adalah iman yang tidak mempersulit diri sendiri dan juga orang lain. Jangan sampai yang mempersulit diri itu adalah kita sendiri, aturan-aturan yang kita buat, yang kita sendiri nggak sanggup melakukan. Yang kedua, Tuhan juga mau mengingatkan supaya gereja kita harus menjadi Bethesda, rumah belas kasihan, di mana orang bisa mengalami pemulihan tanpa harus ada kompetisi. Tanpa harus ada perlombaan siapa yang mendapatkan terlebih dahulu. Lalu kemudian itu yang nanti akan mendapatkan pemulihan. Gereja sudah bukan persaingan satu dengan yang lainnya. Supaya jangan sampai orang justru sakit karena gereja. Tetapi juga yang penting dalam bacaan kita bercerita tentang mujizat, tetap berharap meski nampak mustahil, itu penting. 38 tahun ketika dia menanti baru dia mendapatkan mujizat. Artinya apa? Dia tetap mau berharap ada momen penting dalam hidupnya yang dia mengalami titik balik. Dan karena itu dia nggak jauh-jauh dari tempat di mana ia bisa mendapatkan belas kasihan itu. Ada pengharapan di situ. Dia nggak menyerah di situ. Bisa jadi karena nggak ada orang yang mengangkatnya, tapi dia punya pilihan untuk bisa bergerak, meskipun lamban untuk keluar dari area serambi Bethesda itu, saudara. Tapi dia bertahan di situ. Ketika dia ngomong, Tuhan bagaimana aku bisa mendahului, aku bisa sembuh. Setiap aku bergerak, temanku sudah lebih dahulu. Artinya apa? Dia begitu merasakan ada goncangan, dia masih mau melakukannya itu. Masih mau berusaha. 38 tahun dia melakukan itu. Dan imannya, pengharapannya tak sia-sia, saudara. Dia berjumpa dengan Tuhan yang memulihkan hidupnya. Kita juga. Pengharapan itu sangat penting. Berharap itu sangat penting. Kita taruh harapan kita pada Tuhan. Bahkan untuk hal yang nampak mustahil pun, Tuhan mau mengingatkan kepada kita, harapan tidak akan pernah sia-sia. Tapi juga yang penting adalah sikap yang sudah menerima pemulihan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati hidupmu, kalau Tuhan sudah pulihkan hidupmu, Tuhan sudah mengubah hidupmu, mbok jadi orang yang benar gitu. Seperti yang Tuhan ingatkan. Dan yang juga penting adalah ketika Yesus mengatakan apa? Bapa bekerja, maka aku pun bekerja. Artinya apa? Ya kita juga tetap harus bekerja. Tidak ada mujizat yang kemudian tiba-tiba terjadi.
Kalau kita lihat mujizat demi mujizat yang dilakukan, selalu ada respon dari orang yang menerima mujizat. Selalu ada hal yang harus dia lakukan, bagian yang ia ambil. Lalu kemudian mujizat itu terjadi. Nah, kita juga demikian, saudara. Kalau Allah bekerja, Yesus bekerja, lalu kita nggak mau bekerja, jangan berharap hidup kita kemudian berubah. Nggak bisa. Kisah mujizat yang ketiga ini sebenarnya bukan hanya persoalan yang sembuh, yang sakit menjadi sembuh. Tapi persoalan kemauan manusia untuk juga bersama Allah bekerja mengambil bagian yang harus ia lakukan. Ada bagian Allah, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jangan sampai kemudian perspektif mujizat kita itu sesuatu yang utuh turun dari sorga dan siap kita terima bulat-bulat. Enggak. Tetapi selalu ada bagian kita. Lihat ketika Yesus mau menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan mengatakan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia harus percaya, tapi dia harus bergerak. Dia harus melakukan bagian dia. Yakin dia bisa berdiri dan membawa tikarnya, angkat. Artinya ketika orang mengangkat tilamnya, berarti dia meninggalkan sudah tempat yang sebelumnya dan bergerak. Meninggalkan tempat yang lama dan bergerak menuju ke tempat yang lain. Kesembuhan, pemulihan juga begitu. Kita nggak bisa berharap mujizat Tuhan pulihkan keadaan ekonomi saya, tapi kita nggak mau bekerja, kita nggak mau berusaha, nggak bisa. Nggak ada mujizat yang bulat-bulat dari surga gitu. Tetap harus ada peran yang kita ambil. Contoh tentang Kristus yang menjadi manusia, Injil Yohanes pasal 1 itu menjadi contoh yang real, yang mau mengatakan bahwa Allah sebenarnya menyelamatkan manusia tanpa harus mengirimkan Yesus, bisa. Sangat bisa, dia Allah yang maha kuasa. Tetapi kemudian dia juga mengirimkan Yesus bekerja di tengah dunia, mengambil bagian, melihat realita dunia, melakukan karya penyelamatan itu. Kalau mujizat itu adalah sesuatu hal yang besar dalam hidup kita, maka yang harus kita ingat adalah kita harus mengambil bagian di dalamnya. Melalui iman, melalui pengharapan, tapi juga melalui karya. Tidak bisa kita berharap yang besar terjadi, tapi kita berdiam diri. Kita selalu harus mengambil bagian untuk itu. Dan yang paling penting adalah Anda dan saya, gereja, kita harus menjadi Bethesda masa kini. Rumah belas kasihan. Lewat cara hidup kita, kita menyatakan belas kasih pada orang lain. Nah, saudara, sampai di sini diskusi kita atau penjelasan saya tentang mujizat yang ketiga, bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau menyampaikan sesuatu atau mungkin mengalami mujizat dan ingin bercerita tentang apa yang dialami, boleh begitu. Nah, Pak Andreas, Yohanes 5 ayat 14 dibandingkan dengan Yohanes 9 ayat 3. Seolah-olah orang ini lumpuh karena dosanya. Kalau bukan karena dosa kan bisa sama dengan yang Yesus katakan dalam Yohanes 9 ayatnya yang ketiga. Ya,
Terima kasih Pak Andreas. Yohanes 9 ayatnya yang ketiga seperti yang tadi saya singgung juga gitu ya. Ketika orang-orang melihat bahwa siapa yang berbuat dosa, kok anak ini buta sejak lahir. Lalu Yesus mengatakan bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, kalau Yohanes 5 ayat pasal 5 yang kita baca tadi, di wilayah itu tidak ada penghakiman. Artinya begini, tidak ada pernyataan-pernyataan yang mau mengatakan bahwa ini orang-orang berdosa yang ada di situ. Walaupun perspektif orang Yahudi sangat kuat. Musibah, sakit, cacat itu karena berdosa. Nah, ketika Yesus berjumpa dengan orang itu dan dia mengatakan engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, maka ini bisa ada dalam dua hal Pak Andreas. Yang pertama, Yesus memakai pola pikir mereka tentang sakit penyakit itu karena dosa, tapi yang kedua, bisa jadi Yesus tahu benar siapa orang ini. Yesus mengerti siapa orang ini dan apa yang terjadi pada dia bisa jadi ya memang karena faktor perbuatan dosanya. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam diri manusia bisa jadi terkait dengan keberdosaannya karena perbuatan dosanya. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Tetapi manusia tidak punya wilayah atau hak untuk menyatakan itu. Hanya Tuhan yang tahu. Yang di pasal 9 itu kan ketika orang itu ingin sekali menghakimi orang lain. Dan Yesus kemudian mengcounter, enggak, itu karena pekerjaan Allah mau dinyatakan dalam dia. Jadi ada yang kalau dalam perspektif ini yang pertama bisa jadi Yesus memakai pola pikir mereka. Kita sekali lagi kita tahu bahwa Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sangat ketat dengan aturan. Tetapi Yesus ingin terus mengajarkan tentang kebenaran kepada mereka. Supaya bukan aturan yang mengikat mereka, tetapi kasih yang ada di dalam kehidupan mereka. Namun tak terhindarkan, bisa jadi. Nah itu semua kayak bilang wilayahnya Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan itu bisa jadi ya memang. Ini terjadi karena dia melakukan sesuatu yang terkait dengan dosa. Dan kalau Tuhan bicara seperti itu, Tuhan mengingatkan dia, sebenarnya mau mengingatkan juga bahwa segala perbuatan-perbuatanmu bukan hanya persoalan karena kelumpuhan. Kamu itu loh sudah diberkati oleh Tuhan. Kamu itu sudah mengalami mujizat. Kamu harus bertahan untuk hidup di dalam kebenaran. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan itu ada Pak, tapi biarlah itu menjelaskan tentang itu wilayah Tuhan. Kita tidak boleh sama sekali untuk punya pola pikir yang melihat penderitaan orang itu karena dosa. Kita tidak boleh ada di wilayah itu. Itu adalah wilayah Tuhan. Karena itu ketika manusia ngomong, Tuhan mengcounter. Tapi ketika dia berhadapan di pasal yang kelima, Yesus berbicara tentang hal itu. Dia punya kuasa untuk menyampaikan hal itu. Dan kita nggak boleh. Manusia apapun, mau kita tahu cara hidupnya yang salah, seapapun itu, kita tidak boleh mengatakan ini mesti karena perbuatannya. Itu hanya wilayah Tuhan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kira-kira begitu ya Pak Andreas gitu. Atau ada yang mau menambahkan boleh. Terima kasih Pak Andreas yang sudah berinteraksi di kolom komentar.
Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang mujizat yang ketiga ini? Ya, jadi kalau kita mau simpulkan dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini terkait dengan mujizat yang ketiga yang Tuhan Yesus lakukan di kolam Bethesda itu, maka biarlah yang pertama kita ingat adalah kita harus menjadi Bethesda, rumah belas kasihan bagi orang yang tidak mampu berjuang sendiri. Di situ ada banyak orang yang lemah yang tidak bisa berjuang sendiri. Ada banyak harapan-harapan di situ. Nah, biarlah kita seperti Kristus yang juga menghadirkan pengharapan itu. Yang kedua, biarlah iman kita itu mempermudah cara kita berelasi, iman kita itu mempermudah cara kita beribadah, bukan sebaliknya. Iman kita membuat hidup kita rumit. Iman kita seolah-olah menjadikan diri kita dan hidup dan masa depan kita rumit. Enggak, Tuhan bersama Tuhan itu bukan menjadikan segala sesuatu menjadi lebih rumit. Tuhan mau justru bersama dengan Tuhan dalam iman kita menjalani segala sesuatu itu dengan mudah. Menolong orang lain, kalau mau menolong ya tolonglah, lakukanlah. Tanpa harus terikat dengan rumit, dengan berbagai macam aturan seperti orang Yahudi. Hari ini nggak boleh, hari itu nggak boleh, begitu. Kita orang yang sudah beriman gak usah memperumit dengan segala sesuatu yang tidak perlu. Kadang-kadang menjadi ribet, mau bangun rumah susah, mau melakukan ini ada perhitungan harinya, sudahlah jangan buat rumit. Wong Tuhan sudah hadir untuk mendatangkan kehidupan bagi kita. Tapi yang ketiga, tetap berharap meskipun terlihat mustahil itu penting. Karena pengharapan itu yang menggerakkan kita. Tetap berharap meskipun berat itu penting. Dan yang terakhir adalah kalau Tuhan bekerja, Allah bekerja, Yesus bekerja, maka kita juga harus bekerja. Mujizat tidak datang tiba-tiba. Mujizat itu selalu ada bagian kita meskipun kecil. Jika ada yang sulit dan kita berharap mujizat Tuhan yang menolong mengubah yang sulit itu menjadi sesuatu yang bisa kita atasi, maka gak bulat-bulat dari sorga turun, tetapi tetap ada bagian kita. Sesuatu yang tak terjangkau itulah yang Tuhan lakukan, bagian Tuhan. Pak Sony Sumarsono, sikap apatis karena selalu tidak dapat kesempatan jadi nomor satu, hal tersebut yang Tuhan Yesus gak berkenan. Maka tidak boleh apatis dan menyalahkan pihak lain. Ya, Pak Sony memberi perspektif yang lain. Terima kasih Pak Sony bahwa ya jangan apatis, jangan menyerah. Nggak hanya karena nggak bisa nomor satu, karena memang di kolam Bethesda itu hanya yang nomor satu yang bisa sembuh. Dan Yesus melawan semua itu. Nggak harus nomor satu, kamu yang sudah terakhir pun bisa ada titik balik dan Tuhan mengubah hidupmu. Terima kasih Pak Sony untuk tanggapannya. Ada lagi? Saya menunggu kira-kira 2-3 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi dan saya berharap pemahaman Alkitab ini semakin menolong kita untuk memahami karya Tuhan dan terlebih lagi semakin memberikan semangat pada kita untuk juga tetap bekerja
Meski sulit seperti orang buta tadi, ada goncangan ya berusaha bergerak, ada goncangan ya berusaha bergerak. Sampai akhirnya Tuhan ubah hidupnya dengan cara yang dahsyat. Kita juga bisa mendapatkannya selama kita tetap berharap dan tetap berjuang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemahaman Alkitab hari ini. Dan biarlah penyertaan Tuhan boleh menolong kami, supaya kami tidak menyerah atas situasi yang sulit, supaya kami tetap mau bergerak meskipun tantangan kami besar, saingan-saingan kami hebat. Orang-orang di luar sana jauh lebih kuat dan lebih mampu dari kami. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang punya caranya tersendiri untuk mengubah hidup kami, memberkati kami, memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Bapak Ibu, terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.